Bayangkan suatu pagi di usia 80 tahun. Anda membuka mata perlahan, cahaya matahari menyelinap masuk melalui jendela, dan rumah terasa begitu hening. Tidak ada lagi suara riuh anak-anak yang dulu berlarian di ruang tamu, tidak ada lagi suara pasangan yang biasanya membangunkan dengan sapaan hangat. Hanya suara detak jam dinding yang menemani. Mungkin sesekali terdengar ayam berkokok dari kejauhan, atau motor tetangga yang berangkat kerja, tapi di dalam rumah Anda, sepi adalah teman paling setia. Saat itulah muncul pertanyaan dalam hati, apakah begini cara saya menghabiskan sisa hidup? Rasa sepi di usia senja seringkali terasa lebih menakutkan daripada penyakit itu sendiri. Menurut penelitian Journal of Aging and Health, kesepian pada lansia bisa meningkatkan risiko gangguan jantung hingga 29% dan mempercepat penurunan daya ingat. Bayangkan, hanya karena merasa sendirian, tubuh Anda bisa ikut melemah. Bukan hanya soal hati yang kosong, tapi juga kesehatan fisik yang ikut menurun. Dokter menyebut kondisi ini sebagai silent killer, pembunuh senyap yang perlahan merusak tubuh tanpa terlihat. Dan sayangnya, ini banyak terjadi pada orang-orang yang sudah memasuki usia senja, apalagi setelah ditinggal pasangan atau anak-anak hidup jauh. Namun, apakah kesepian harus menjadi takdir? Apakah setiap lansia yang tinggal seorang diri harus pasrah menunggu waktu tanpa harapan? Jawabannya, tidak. Kesepian bukan akhir dari segalanya. Justru di balik sunyi itu, masih ada peluang untuk menemukan arti hidup yang baru. Banyak pria maupun wanita lanjut usia yang membuktikan bahwa meski sendirian, mereka tetap bisa tersenyum, sehat, bahkan merasa lebih dekat dengan Sang Pencipta. Mereka menemukan bahwa usia 80 bukanlah garis akhir, tetapi sebuah fase yang bisa dijalani dengan penuh kebijaksanaan jika tahu cara yang tepat. Mari kita renungkan sejenak. Setelah puluhan tahun bekerja keras, membesarkan anak, mengurus rumah tangga, bukankah wajar jika di usia senja Anda berhak mendapatkan ketenangan? Tetapi ketenangan itu tidak datang begitu saja. Ada yang harus dilakukan, ada kebiasaan yang wajib dijaga, ada rutinitas sederhana yang bisa menjadi obat bagi hati dan tubuh. Pertanyaannya, apakah kita siap mengubah cara pandang terhadap usia tua? Apakah kita berani mengambil langkah untuk membuat sisa hari terasa lebih bermakna? Inilah yang akan kita bahas bersama dalam video ini, 5 kunci bahagia lansia usia 80 tahun meski hidup seorang diri di rumah. Dari pola makan yang tepat, gerakan tubuh yang sederhana, hingga menjaga pikiran agar tetap jernih. Semua ini bukan sekadar teori, tapi terbukti secara ilmiah dan nyata dalam kehidupan orang-orang seusia Anda di berbagai kota di Indonesia. Karena sesungguhnya, usia senja bukanlah akhir dari segalanya, ia adalah kesempatan baru untuk belajar, bertumbuh, dan menemukan kebahagiaan dengan cara yang berbeda. Jadi, tetaplah bersama saya sampai akhir, karena Anda akan melihat bahwa hidup sendiri di usia tua tidak selalu berarti kesepian. Justru bisa menjadi jalan menuju kebebasan, kesehatan, dan kedekatan dengan diri sendiri maupun Tuhan. Pertanyaannya, apakah Anda siap menemukan rahasianya? Kunci pertama untuk tetap bahagia meski hidup sendiri di usia 80 tahun adalah menjaga pola makan yang sehat dan teratur. Mungkin terdengar sederhana, tapi banyak lansia yang justru mengabaikan hal ini. Padahal, apa yang masuk ke dalam tubuh Anda akan sangat menentukan bagaimana kondisi tubuh bisa bertahan di usia senja. Makanan bukan hanya sekadar pengisi perut, melainkan obat sekaligus racun, tergantung bagaimana cara kita memilihnya. Saya ingin menceritakan kisah nyata dari Bu Maryam, seorang lansia berusia 82 tahun dari kota Bandung. Beliau sudah tinggal sendiri sejak sang suami wafat setelah 45 tahun pernikahan mereka. Anak-anaknya sibuk bekerja di Jakarta, sehingga hanya bisa pulang sebulan sekali. Pada awalnya, Bu Maryam sering merasa kesepian. Ia mengaku kadang malas makan karena merasa tidak ada teman di rumah. Akibatnya, tubuhnya menjadi lemah, kaki sering gemetar, dan ia bahkan pernah jatuh di dapur karena kurang energi. Rasanya saya seperti kehilangan semangat untuk hidup, begitu ceritanya dengan mata berkaca-kaca. Namun, titik balik datang ketika seorang dokter gizi dari puskesmas setempat menyarankan pola makan baru.
Bu Maryam diminta untuk wajib sarapan setiap pagi dengan makanan sederhana seperti bubur kacang hijau atau oatmeal. Ia juga dianjurkan memperbanyak sayur, ikan, dan buah segar. Tak lupa, menjaga asupan cairan dengan minum air putih yang cukup, minimal 8 gelas sehari. Sang dokter menjelaskan bahwa banyak pria maupun wanita lanjut usia yang mengalami penurunan kesehatan bukan karena penyakit serius, tapi hanya karena kurang asupan gizi yang tepat. Perubahan ini ternyata membawa dampak luar biasa. Setelah 3 bulan, tubuh saya terasa lebih ringan, tidak mudah lelah, dan saya jadi lebih semangat beraktivitas, kata Bu Maryam sambil tersenyum. Bahkan, beliau kini mampu berjalan pagi sejauh 1 kilometer di sekitar komplek rumahnya. Kebiasaan ini membuat dirinya bukan hanya sehat secara fisik, tapi juga lebih bahagia karena bisa menyapa tetangga dan merasakan udara segar Bandung di pagi hari. Data ilmiah pun mendukung pengalaman Bu Maryam. Menurut laporan National Institute on Aging tahun 2022, lansia yang rutin menjaga pola makan seimbang terbukti memiliki risiko lebih rendah terkena penyakit degeneratif seperti diabetes, hipertensi, dan gangguan daya ingat. Bahkan penelitian dari Harvard Medical School menemukan bahwa asupan makanan tinggi serat dan protein sehat bisa membantu menjaga massa otot yang mulai menyusut di atas usia 70 tahun. Artinya, apa yang Anda makan setiap hari benar-benar bisa menjadi penentu bagaimana sisa hidup Anda dijalani. Dari kisah Bu Maryam, kita bisa belajar bahwa meski tinggal seorang diri, Anda tetap bisa mengendalikan kesehatan dengan langkah sederhana, memilih makanan sehat, menjaga jadwal makan, dan memastikan tubuh tidak kekurangan cairan. Jika Anda merasa malas atau berpikir, untuk apa makan sehat di usia senja, ingatlah bahwa setiap suap makanan bisa menjadi energi untuk menjalani hari dengan lebih kuat. Bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga agar anak-anak dan cucu melihat Anda sebagai sosok yang tangguh dan menginspirasi. Jadi, kunci pertama sudah jelas, atur pola makan Anda, jaga gizi dengan baik, dan jangan biarkan tubuh lemah hanya karena lalai makan. Kunci kedua agar lansia tetap kuat di usia 80 tahun meski hidup sendiri adalah menjaga tubuh tetap aktif dengan aktivitas fisik ringan. Banyak orang beranggapan bahwa di usia senja, tubuh harus lebih banyak beristirahat. Memang benar, istirahat itu penting, tetapi terlalu banyak duduk atau berbaring justru membuat otot dan sendi cepat melemah. Jika Anda ingin tetap mandiri, bisa berjalan ke dapur tanpa bantuan, atau sekadar naik turun tangga dengan aman, maka tubuh harus terus dilatih. Dokter menyebutnya dengan istilah, use it or lose it. Jika Anda tidak menggunakan kemampuan tubuh, maka perlahan tubuh akan kehilangan fungsinya. Mari kita lihat cerita Pak Suroyo, seorang pria berusia 81 tahun dari Yogyakarta. Setelah pensiun, ia lebih banyak menghabiskan waktu di rumah. Ia mengaku dulu sering merasa lemas, lutut sakit, dan napas cepat terengah-engah meski hanya berjalan 50 meter. Saya pikir ini wajar karena usia sudah tua, katanya. Namun setelah berkonsultasi dengan seorang dokter ortopedi di RS Sarjito, beliau diberi saran sederhana, wajib melakukan jalan kaki minimal 20 menit setiap pagi, dan latihan ringan untuk otot kaki seperti berdiri dari kursi tanpa bantuan tangan sebanyak 10 kali. Awalnya terasa berat. Bahkan Pak Suroyo sempat hampir menyerah karena kaki sering kaku di pagi hari. Tapi setelah 1 bulan rutin berjalan di sekitar kampungnya sambil membawa botol air untuk memastikan cukup minum, ia mulai merasakan perubahan. Badannya terasa lebih segar, tidur lebih nyenyak, dan bahkan ingatan menjadi lebih tajam. Sekarang saya bisa ikut sholat berjamaah di masjid tanpa ngos-ngosan. Hidup jadi lebih bermakna, ucapnya penuh syukur. Penelitian juga membuktikan hal ini. Menurut jurnal The Lancet Public Health, aktivitas fisik ringan seperti jalan kaki 150 menit per minggu bisa menurunkan risiko kematian dini pada lansia hingga 30%. Selain itu, riset dari American Geriatric Society menunjukkan bahwa latihan kekuatan sederhana, misalnya mengangkat botol air mineral sebagai beban, dapat membantu menjaga keseimbangan dan mencegah jatuh, yang sering menjadi penyebab utama cedera serius pada orang berusia di atas 70 tahun. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara memulai kebiasaan ini jika Anda hidup sendirian?
Jawabannya sederhana, jangan terlalu muluk. Mulailah dengan hal kecil. Misalnya, jalan kaki di halaman rumah 5 menit, lakukan peregangan ringan sebelum tidur, atau gunakan kursi sebagai alat bantu latihan berdiri. Jika dilakukan konsisten, hasilnya akan terasa luar biasa. Ingat, bukan soal seberapa lama atau berat latihannya, tapi seberapa rutin Anda menjalaninya. Sampai di sini, apakah Anda masih menyimak? Jika iya, berarti Anda serius ingin menjaga tubuh tetap sehat di usia senja. Nah, saya ingin menguji perhatian Anda. Coba ketik di kolom komentar, nomor 2, supaya saya tahu Anda benar-benar mendengarkan sampai tahap ini. Dan jangan lupa, dukung terus channel Kebijaksanaan Lansia dengan menekan tombol like, subscribe, dan share video ini, agar semakin banyak orang tua di luar sana yang mendapat inspirasi untuk hidup sehat dan bahagia. Kunci ketiga untuk tetap bertahan hidup bahagia di usia senja adalah menjaga kesehatan mental dan kejernihan pikiran. Banyak orang berpikir bahwa masalah utama di usia lanjut hanyalah fisik, lutut lemah, gigi sudah tidak kuat mengunyah makanan, atau cepat lelah saat berjalan. Padahal, penelitian membuktikan bahwa justru pikiran yang sehat dan tenang adalah faktor yang paling menentukan kualitas hidup di atas 80 tahun. Jika pikiran mudah stres, mudah cemas, atau merasa kesepian berlebihan, tubuh akan ikut melemah. Inilah sebabnya rasa sepi sering disebut lebih berbahaya daripada penyakit. Laporan dari World Health Organization, WHO, tahun 2023 mengungkapkan bahwa lebih dari 20% lansia di dunia mengalami gangguan mental, mulai dari kecemasan hingga depresi ringan. Menariknya, risiko ini meningkat tajam pada mereka yang hidup sendirian setelah pasangan meninggal atau anak-anak sibuk dengan urusan masing-masing. Dalam kondisi seperti ini, menjaga kesehatan mental bukan lagi pilihan, tapi sudah menjadi hal yang wajib. Sebuah studi dari Harvard School of Public Health juga menemukan bahwa pria maupun wanita berusia lanjut yang rutin melakukan aktivitas mental sederhana, seperti membaca, menulis, atau sekadar bercakap dengan tetangga, memiliki risiko 35% lebih rendah mengalami penurunan daya ingat dan memory fog. Bahkan aktivitas spiritual seperti sholat berjamaah, doa, atau zikir yang dilakukan rutin terbukti bisa menurunkan hormon stres kortisol, sehingga tubuh terasa lebih rileks dan hati lebih tenang. Di Indonesia sendiri, banyak contoh nyata bagaimana menjaga pikiran bisa membuat usia senja lebih berkualitas. Misalnya, seorang dokter geriatrik dari Jakarta pernah menyampaikan bahwa pasien yang tetap aktif secara sosial, rajin ikut pengajian, atau rutin berkumpul dengan komunitas, cenderung lebih sehat dibanding mereka yang hanya diam di rumah. Bahkan, kemampuan berjalan dan kekuatan kaki mereka juga lebih baik, karena kesehatan mental ternyata berpengaruh langsung pada fisik. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara sederhana untuk menjaga kesehatan mental di usia 80 tahun? Ada beberapa langkah mudah. Pertama, biasakan diri untuk punya rutinitas harian, misalnya bangun pagi, sholat, jalan sebentar, lalu sarapan. Kedua, jangan biarkan diri terlalu lama dalam kesendirian, hubungi anak atau cucu lewat telepon, atau ajak tetangga ngobrol. Ketiga, isi hari dengan aktivitas yang memberi makna, berkebun, membaca Al-Quran, menulis catatan harian, atau mendengarkan kajian. Semua itu bisa membuat pikiran tetap jernih dan hati tetap hangat. Jadi, jangan remehkan kekuatan pikiran. Di usia lanjut, tubuh memang mengalami keterbatasan, tapi Anda masih bisa menentukan bagaimana cara menjalani hari. Dengan pikiran yang positif, semangat yang terjaga, dan hati yang lapang, hidup di usia 80 tahun bukanlah beban, melainkan kesempatan untuk menikmati hari dengan lebih damai dan bermakna. Kunci keempat agar seorang lansia tetap kuat dan mandiri di usia 80 tahun meski hidup seorang diri adalah menjaga pola makan sehat dan memastikan tubuh cukup minum air setiap hari. Kedengarannya sederhana, tetapi faktanya banyak orang tua yang mengabaikan hal ini. Padahal, pola makan yang salah bisa memicu berbagai masalah kesehatan, mulai dari gula darah naik, kolesterol tinggi, hingga masalah pencernaan yang membuat aktivitas sehari-hari menjadi sulit. Mari kita lihat cerita nyata dari Mbah Karsim, seorang pria berusia 82 tahun yang tinggal di Klaten, Jawa Tengah. Setelah istrinya meninggal beberapa tahun lalu, ia tinggal sendirian di rumah sederhana peninggalan orang tua. Awalnya, ia sering mengisi hari dengan makanan instan dan gorengan karena merasa praktis. Namun akibatnya, tubuhnya sering terasa lemas, kaki kram di malam hari, dan beberapa kali ia harus dibawa ke dokter karena dehidrasi ringan.
Saya kira biasa, toh saya sudah tua, katanya sambil tersenyum getir. Semua berubah ketika salah seorang cucunya yang kuliah di Fakultas Kedokteran menyarankan agar ia mengubah kebiasaan makan. Mbah Karsim mulai mengurangi gorengan, memperbanyak sayur dan buah, serta minum air putih minimal 8 gelas sehari. Ia juga mengganti kebiasaan minum teh manis berlebihan dengan air putih dan sesekali susu rendah lemak. Hasilnya mengejutkan. Setelah 3 bulan, Mbah Karsim merasa tubuhnya lebih bertenaga, jarang sakit kepala, dan bisa berjalan atas kemauannya sendiri ke masjid tanpa merasa cepat lelah. Ternyata bukan usia yang bikin saya gampang sakit, tapi kebiasaan saya sendiri, ujarnya dengan mata berbinar. Data ilmiah pun mendukung pengalaman Mbah Karsim. Menurut National Institute on Aging di Amerika, lansia yang menjaga pola makanan seimbang dengan asupan serat, protein cukup, serta cairan yang memadai, memiliki risiko 40% lebih rendah mengalami gangguan pencernaan dan 30% lebih rendah terkena dehidrasi. Bahkan, riset juga menemukan bahwa jika orang tua tidak cukup minum, fungsi otak bisa terganggu sehingga terjadi kebingungan atau delirium. Artinya, pola makan sehat bukan sekadar soal perut kenyang, tetapi tentang bagaimana cara menjaga tubuh agar tetap bugar dan pikiran tetap jernih di usia senja. Nah, sekarang saya ingin bertanya pada Anda yang masih setia menonton hingga bagian ini. Apakah Anda masih menyimak dengan baik? Jika iya, coba tuliskan di kolom komentar, nomor 4. Itu tanda bahwa Anda benar-benar serius ingin belajar bagaimana cara bertahan hidup dengan sehat di usia senja. Jangan lupa, dukung terus channel Kebijaksanaan Lansia dengan menekan tombol like, subscribe, dan share, supaya semakin banyak orang tua di Indonesia yang bisa mengambil manfaat dari kisah nyata dan ilmu kesehatan ini. Kunci kelima yang sering dilupakan, padahal sangat menentukan kualitas hidup seorang lansia di usia 80 tahun ke atas, adalah menjaga hubungan sosial dan spiritual. Banyak orang tua merasa bahwa setelah pasangan meninggal atau anak-anak sibuk dengan urusan masing-masing, maka kesepian adalah hal yang tak bisa dihindari. Padahal, kesepian bukanlah takdir yang harus diterima begitu saja. Ia bisa dicegah dengan menjaga koneksi, baik dengan manusia maupun dengan Allah. Sebuah laporan dari National Institute on Aging menegaskan bahwa isolasi sosial pada orang berusia lanjut meningkatkan risiko kematian dini hingga 50%. Artinya, merasa sendiri dan tidak punya teman ngobrol bisa sama berbahayanya dengan merokok atau obesitas. Dokter spesialis geriatrik juga menyebutkan bahwa jika seorang pria atau wanita lansia masih rutin bersosialisasi, misalnya sekadar ngobrol dengan tetangga, ikut kegiatan masjid, atau berkumpul bersama komunitas, maka sistem kekebalan tubuh mereka cenderung lebih kuat, kesehatan jantung terjaga, dan risiko depresi menurun drastis. Bukan hanya sosial, tetapi juga spiritual. Penelitian di Indonesia menunjukkan bahwa orang tua yang aktif dalam kegiatan ibadah, seperti sholat berjamaah, pengajian, atau doa rutin, memiliki tingkat kepuasan hidup yang lebih tinggi. Bahkan, aktivitas sederhana seperti zikir sebelum tidur atau membaca Al-Quran terbukti bisa menurunkan hormon stres dan meningkatkan kualitas tidur. Dalam konteks lansia, ini sangat penting karena kualitas tidur yang buruk bisa memengaruhi daya ingat, emosi, bahkan kesehatan fisik seperti nyeri pada sendi dan kaki. Nah, bagaimana cara praktis menerapkan kunci kelima ini dalam keseharian? Ada beberapa langkah mudah. Pertama, buat jadwal rutin untuk keluar rumah, walau hanya 10-15 menit, misalnya untuk menyapa tetangga atau belanja kecil di warung. Kedua, manfaatkan teknologi, gunakan ponsel untuk menelpon anak atau cucu. Meskipun tidak bisa bertemu langsung, suara mereka bisa menjadi obat hati yang luar biasa. Ketiga, jangan tinggalkan ibadah harian. Sholat, doa, dan zikir bisa menjadi teman setia saat malam terasa sunyi. Keempat, ikut komunitas lansia atau majelis taklim di lingkungan sekitar. Dengan begitu, meski hidup sendiri, Anda tidak pernah benar-benar sendirian. Penting untuk diingat, usia boleh saja menua, tetapi jiwa harus tetap hangat. Hidup sendirian setelah 80 tahun bukan berarti harus murung. Justru ini bisa menjadi waktu emas untuk mempererat hubungan dengan Sang Pencipta sekaligus menjaga ikatan sosial. Dengan begitu, tubuh tetap sehat, pikiran tetap jernih, dan hati tetap tenang. Sahabat kebijaksanaan lansia, setelah kita menyimak bersama 5 kunci penting untuk bertahan hidup bahagia meski sendirian di usia 80 tahun ke atas, mari kita tarik benang merahnya. Ternyata, menjadi lansia yang tetap kuat dan bersemangat bukan soal umur yang terus bertambah, tetapi tentang bagaimana cara kita menjalani hari.
dari menjaga rutinitas harian, memperhatikan pola makan, menguatkan kaki dengan aktivitas ringan, hingga menjaga pikiran tetap jernih dan hati tetap hangat melalui hubungan sosial serta spiritual, semua adalah fondasi agar masa senja terasa lebih bermakna. Kita belajar dari kisah Buarti di Yogyakarta, yang membuktikan bahwa rutinitas kecil bisa menjadi sumber kekuatan. Dari cerita Mbah Karsim di Klaten, kita paham betul bahwa makanan sehat dan minum air putih yang cukup bisa mengubah tubuh renta menjadi lebih bertenaga. Kita juga melihat bagaimana dokter dan penelitian ilmiah menegaskan bahwa kesepian dapat berbahaya, tapi bisa diatasi dengan menjaga hubungan sosial dan memperkuat iman. Semua ini memberi pesan bahwa meski pasangan sudah tiada atau anak-anak sibuk dengan kehidupannya, Anda masih bisa memilih untuk tetap sehat, mandiri, dan bahagia. Ingatlah, usia lanjut bukan berarti pasrah pada keadaan. Justru di fase inilah setiap lansia bisa menjadi teladan bagi generasi muda tentang arti keteguhan, kesabaran, dan kearifan. Setelah melewati puluhan tahun, Anda punya bekal pengalaman hidup yang luar biasa. Jangan biarkan kesepian atau rasa tak berdaya merampas cahaya itu. Jadikan masa senja sebagai waktu emas untuk merawat diri, mempererat hubungan dengan Allah, dan menyebarkan kebahagiaan bagi sekitar. Sekarang, saya ingin bertanya sekali lagi kepada Anda yang masih menyimak hingga akhir video ini, apakah Anda benar-benar mendapatkan manfaat dari 5 kunci tadi? Jika iya, tuliskan di kolom komentar, nomor 6, sebagai tanda bahwa Anda sudah mendengarkan sampai tuntas dan siap menerapkan ilmu ini dalam kehidupan. Jangan lupa juga untuk menekan tombol like, subscribe, dan share agar semakin banyak sahabat lansia di seluruh Indonesia yang bisa ikut merasakan manfaatnya. Dukungan Anda adalah semangat bagi kami di channel Kebijaksanaan Lansia untuk terus menghadirkan konten inspiratif, ilmiah, dan penuh makna bagi kehidupan di usia senja. Sahabat, mari kita renungkan sejenak. Hidup sendirian di usia tua memang tidak mudah. Tetapi dengan persiapan yang tepat, hidup tidak hanya bisa dilalui, ia bisa dinikmati dengan syukur. Karena pada akhirnya, kebahagiaan bukan soal siapa yang menemani, melainkan tentang hati yang mampu melihat berkah dalam setiap hari. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.